untuk singer, pemain musik yang hari ini membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Tadi saya terpana dengan tulisan ini, tahun perkenanan Tuhan, mukjizat masih ada. Amin. Kita semua membutuhkan mukjizat. Amin. Kita semua perlu mukjizat. Bagaimana supaya mukjizat itu kita alami? Mukjizat masih ada. Di toko masih ada sembako, tapi bagaimana sembako itu datang ke rumah kita? Amin. Mukjizat masih ada, tapi bagaimana kita mengalami mukjizat? Kita mengalami mukjizat hanya dengan satu cara, berdoa. Amin. Berdoa. Ada cara lain? Enggak ada, saudara. Cuman ada cara berdoa. Waktu kita berdoa, mukjizat pasti terjadi. Amin. Di saatku tak berdaya, apa? Kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan, ketika ku nyata. Amin. Jadi doa. Kita buka ayatnya. Waktu kita sebut kita akan belajar doa, iblis langsung gak seneng. Buat kita langsung ngantuk, mata berat gitu. Katakan ngantuk jauh. Haleluya. Yakobus pasal yang keempat. Kita buka Alkitab kita, Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang kedua dan ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya belum ya, ada yang Pentium 1, ya kan? Ada yang udah Core 2 Duo, ada yang wah sekarang udah yang apa saya nggak tahu ya kan? Udah cepet gitu ya. Yuk kita akan tunggu yang masih Pentium 1 ya. Haleluya. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus menguraikan ada dua hal yang penting dalam kekristenan. Yang pertama, ada orang-orang Kristen yang gak terima apa-apa karena dia gak berdoa. Yang kedua, ada orang Kristen yang dia berdoa tetapi gak terima apa-apa, gak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena apa yang dimintanya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Ini tentu saja termasuk kategori doa yang ditolak, ya. Doa yang Tuhan berkata enggak kepada doa-doa kita. Kita akan fokus pada ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Wah, saya enggak sekejam itu kali Pak. Mosok gara-gara warisan tanah saya membunuh. Mosok gara-gara urusan tender saya membunuh, enggak. Ya kan? Tetapi Alkitab bilang apa? Waktu kita membenci saudara kita menjadi seorang pembunuh. Jadi pembunuh itu nggak usah pakai obeng, dituncep nggak usah, ya kan. Waktu kita membenci saudara kita menjadi seorang pembunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dan saya suka uraian Yakobus ini diberi contoh, diulang kembali dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan ayat ke-13, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-14, demikian seterusnya sampai ayat 18. Saya mulai. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 15.
Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu di Indonesia, di Sentul City, ada pertemuan doa seluruh dunia. Ya, World Prayer Assembly, pertemuan doa seluruh dunia. Waktu bangsa-bangsa ingin berdoa bersama-sama. Bangsa-bangsa rapat dan diputuskan kita pertemuan doanya di Indonesia, di Sentul City. Orang dari banyak bangsa, saudara, jauh untuk datang ke Indonesia. Dia datang ke Indonesia cuma mau berdoa bareng. Apakah saudara pernah merenungkan ini dan saudara mendapati gini? Wow, betapa pentingnya itu doa. Amin. Betapa pentingnya itu doa sehingga orang-orang yang sangat rohani gitu, yang sudah lama pelayanan gitu, yang sudah banyak tahu firman Tuhan gitu, mereka putuskan bahwa mereka akan berdoa bersama-sama di Indonesia. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana doa tidak bisa diabaikan oleh orang percaya. Bahkan di dalam Alkitab, di dalam Matius 14 ayat 23, di sana dikatakan waktu Yesus pelayanan, kemudian orang banyak ada di sekitar dia. Tuhan Yesus terus pelayanan dari pagi sampai malam. Setelah malam apa yang terjadi? Tuhan Yesus meminta mereka pulang. Waktu orang banyak ini pulang, Matius 14 ayat 23 berkata demikian. Lalu Yesus pergi ke atas bukit dan Tuhan Yesus perginya enggak untuk tidur. Tetapi Tuhan Yesus pergi untuk berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya baca ayat ini saya gini, berpikir Yesus berdoa. Dalam kondisi bagaimana Yesus berdoa? Dalam kondisi sangat capek setelah pelayanan. Saudara habis capek dagang di Mangga 2. Capek gitu, badan kerentek kayak digebukin gitu pulang. Kemudian pulang mandi. Kemudian makan. Waktu karena jemaat Mangga 2 ya kan. Jadi baca Alkitab dulu. Setelah baca Alkitab berdoa terus tidur kan begitu kan. Ada banyak yang begitu, tetapi ada banyak juga yang baca firman baru pegang Alkitab udah ngantuk. Wah, ya kan. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Langsung tidur. Kenapa? Tuhan capek lah. Sebenarnya saya nggak usah doa juga Tuhan tahu kok betapa saya mengasihi Tuhan. Saya ini ngasih loh perpuluhan untuk Tuhan. Gitu. Saudara dikasih Tuhan, tetapi Tuhan Yesus kasih teladan, dia yang Tuhan. Pelayanan nolong orang miskin, nyembuhkan orang sakit. Dalam keadaan lelah. Yesus gak langsung tidur. Yesus pergi dulu menyendiri. Dia berdoa. Yesus dia punya hak untuk gak berdoa. Karena Yesus adalah Tuhan. Yesus bisa ngomong gini, khusus saya deh Bapak kasih kekebalan hukum kenapa sih? KKN dikit. Gak usah doa deh. Kalau Yesus gak berdoa terjadi mukjizat gak? Yesus gak doa nih. Terjadi mukjizat gak? Bisa bikin mukjizat gak? Bisa. Bisa. Dia Tuhan. Tetapi ini yang dilakukan Tuhan Yesus. Waktu dalam keadaan lelah. Setelah seharian pelayanan. Yesus memberi teladan kepada saudara dan saya. Ditulis di dalam Alkitab. Ya, murid-muridnya mencatat, 3 Injil mencatat. Bagaimana Yesus dalam keadaan sangat lelah. Dia berdoa. Dia berdoa. Kenapa Yesus lakukan ini? Yesus lakukan ini hanya untuk memberi teladan kepada saudara dan saya betapa pentingnya doa. Tadi Yakobus berkata gini, ada orang yang gak terima apa-apa dalam hidupnya, kenapa? Karena kamu belum berdoa.
Kamu nggak berdoa, saya bingung. Kenapa orang Kristen nggak mau berdoa ya? Sedangkan doa begitu penting di dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi orang Kristen sendiri seiring berjalannya waktu, dia punya ayat yang canggih kan? Sebelum aku minta, Tuhan sudah mengetahuinya. Ngapain saya minta lagi? Saudara yang dikasih Tuhan, kita balik lagi kepada kebenaran Alkitab. Mintalah, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Berdoalah. Yakobus berkata, kamu belum terima apa-apa, kamu nggak terima apa-apa. Satu aja masalahnya, kamu belum berdoa. Kenapa ya nggak berdoa ya? Saudara yang dikasih Tuhan, Yakobus mengutip kisah tentang Elia. Tadi kita baca kan? Yakobus mengutip kisah tentang Elia. Elia ini ditulis di dalam mana ya? Di Alkitab, benar saya tahu. Itu nggak di Kopinho, nggak ada. Di Alkitab ya kan. Tapi Alkitabnya sebelah mana? Kalau nggak salah ya kan, itu 1 Raja-Raja 17 sampai 18 ya kan. Kalau nggak salah ya kan, kalau salah kita saudara harus saling mengampuni ya kan. Kalau saudara nggak mengampuni maka doanya nggak dijawab. Harus ngampuni ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu itu Yakobus menyinggung tentang Elia. Elia manusia biasa. Dia sungguh-sungguh berdoa untuk hujan tidak turun dan hujan tidak turun. Kemudian dia berdoa untuk hujan turun dan hujan pun turun. Elia manusia biasa, dia sungguh-sungguh berdoa. Waktu dia berdoa, alam pun taat kepadanya. Yakobus mau menekankan bagaimana dahsyatnya doa. Nah, saya akan meriwain kembali tentang apa sih yang dilakukan Elia. Waktu itu Elia namanya itu Elia orang Tisbe. Saudara, kenapa mesti disebut Elia orang Tisbe? Karena ini mengandung supaya orang ini tahu jenis apa sih Elia itu, jenis orang kayak apa. Kayak gini saudara. Saudara, nanti saya akan kenalkan ya sama hamba Tuhan yang urapannya dahsyat. Hamba Tuhan ini orang Ambon seumpama ya. Saudara nggak mungkin berpikir kan, orang Ambon Pak, waduh pasti rambutnya pirang, matanya biru tuh. Nggak mungkin ya kan, saudara udah tahu. Ambon Pak, keriting hitam manis ya kan, beta suka ya kan. 1, 2, 3, udah tuh, itu dia ya kan. Atau saudara ini hamba Tuhan dahsyat ini orang Batak, saudara udah tahu Batak Horas Bah ini pasti ya kan. Rambutnya begini, minyaknya agak kental dikit ya kan. Wah ini nih ya kan, udah tahu begitu. Sebab itu Yakobus berkata, Alkitab mencatat gini, Elia orang Tisbe saudara. Itu kelihatannya orang yang gini loh saudara, orang yang keras mukanya, orang yang hitam kulitnya. Elia itu mukanya seperti itu. Nah, suatu kali Elia orang Tisbe ini diperintah oleh Tuhan. Elia, kamu datang di hadapan Ahab ke alun-alun kerajaan. Kamu ngomong, kamu sampaikan. Ini pesan dari Tuhan. Baik Tuhan, apa pesannya? Kamu serukan di tengah alun-alun begini. Tidak ada akan turun hujan mulai hari ini sampai aku mengatakannya kembali. Wah, Elia berdiri di alun-alun teriak begitu. Tidak akan turun hujan. Wah, memang saudara pikir ada yang memperhatikan kata-kata Elia? Enggak ada. Kenapa saudara? Waktu itu Israel sedang jauh dari Tuhan. Dia beribadah kepada Baal. Dia menyembah kepada satu dewa yang namanya Asera. Siapa Baal, siapa itu Asera? Asera dan Baal adalah dewa hujan. Dewa yang bertanggung jawab kepada hasil panen yang melimpah-limpah. Dalam kondisi seperti itu, Israel waktu itu dalam keadaan kekurangan? Enggak. Walaupun dia menyembah Baal, tetapi panennya terus bagus. Semakin bagus, semakin gila orang Israel percaya kepada Baal. Sebab itu Elia disuruh teriak gini kepada orang yang percaya, Baal adalah dewa hujan. Teriakkan di tengah alun-alun, mulai hari ini tidak akan turun hujan sampai aku mengatakannya. Diketawain. Seperti saudara pernah bayangkan begini, Cik mau kemana? Saya mau ke gereja. Kamu mau kemana? Saya mau pergi. Mau nggak? Mending kamu ke gereja supaya hidup kamu diberkati. Nggak mau ah. Saya udah diajak sama Cik sebelah sono. Oh kemana? Ke Gunung Kawi.
Supaya apa? Kamu nggak ngerti itu encik sebelah. Dulu mah nggak punya apa-apa. Sekarang busnya 50. Terus kemudian saudara gini, kalau kamu kekawi, kamu akan jatuh miskin. Mulai sekarang kamu nggak akan punya duit lagi. Diketawain. Orang duit si encik yang punya 50 bus lebih banyak daripada encik yang ini. Nah, demikian juga Elia, saudara. Dia menantang gitu, nggak akan turun hujan, diketawain, semuanya nggak ada yang anggap. Mulai sadarnya kapan? Kira-kira 1 tahun nggak turun hujan, mulai sadar. Ini kenapa nggak turun hujan ya? Siapa yang salah ini? Mulai gelisah, rakyat Israel mulai gelisah. Ahab mulai gelisah, kenapa? Mulai ada krisis. Kenapa? Rumput mulai nggak ada. Panen mulai nggak ada hujan, mulai dicari penyebabnya siapa nih. Ada orang yang ingat, wah ada yang ngutuk kita waktu itu ya kan. Waktu berdiri di sana ada yang ngutuk kita. Siapa yang ngutuk sehingga nggak turun hujan? Namanya Elia. Wah waktu itu Elia, Ahab langsung gini, cari itu Elia biang kerok yang bikin hujan nggak turun. Waktu itu kemudian apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan perintahkan gini sama Elia, Elia, kamu diam di sungai Kerit, aku akan memelihara engkau. Sementara orang Israel mulai kekurangan air, mulai krisis air, di sungai Kerit saudara ada mata air kecil. Yang cukup untuk minum, cukup untuk mandi, ya itu Villa Kerit namanya ya kan. Elia diam di sana, makannya bagaimana? Makanya Tuhan utus ya gagak, burung gagak untuk memberi makan Elia. Ya, burung gagak. Pagi, siang, sore, wah itu diutus oleh Tuhan untuk ngasih daging. Wah, enak ya. Sementara yang lainnya susah cari air, Elia ini berlimpah-limpah di sungai Kerit, dia air gak kekurangan. Daging, roti, burung gagak yang mencukupi setiap hari, asik benar. Kenapa Pak nggak pakai burung merpati ya? Itulah merpati kadang tulus-tulus, susah dipakai Tuhan. Sampai Tuhan pakai burung gagak ada yang serem gitu ya. Yang kayaknya ini dalamnya setan semua, kadang gitu. Tetapi itu nggak bertahan lama saudara. Mungkin cuma 1 tahunan Elia di sungai Kerit. Kemudian Elia itu disuruh sama Tuhan. Elia, air udah mulai habis, nggak akan ada air lagi, kamu keluar ke daerah mana itu? Sidon, benar. Iya. Ke daerah Sidon, di sana ada seorang janda kaya numpang ke tempatnya, benar? Salah, janda miskin bukan kaya. Sebab itu kalau pelayanan jangan cari janda kaya, janda miskin ya kan. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya renungkan kejadian ini bagaimana Elia di sungai Kerit dan Tuhan dipelihara dan Tuhan memelihara Elia. Saya renungkan gini. Waktu Elia taat sama Tuhan, masalah Elia itu jadi masalahnya Tuhan. Waktu kita taat sama Tuhan, masalah kita jadi masalahnya Tuhan. Amin. Waktu kita taat sama Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab kepada makan kita dan istri anak kita. Tuhan bertanggung jawab kepada masa depan keluarga kita. Tuhan bertanggung jawab kepada sekolah anak kita. Waktu kapan? Waktu kita taat kepada Tuhan. Elia dipelihara Tuhan. Nah, masalahnya di tengah pemeliharaan Tuhan seperti ini, kenapa mesti ada batasnya habis akhirnya? Dan Elia mesti disuruh ke Sidon, ke tempat orang kafir, ketemu janda yang sangat miskin. Kenapa ya? Kalau nanti kita akan bahas ini, kita akan lihat gini loh. Dari tempat pemeliharaan yang mukjizat, Tuhan akan nyatakan mukjizat yang lebih besar lagi. Sebab itu disuruh keluar. Amin. Saudara mau diam di tempat mukjizat atau akan saudara melihat mukjizat yang lebih besar lagi? Tuhan mau membawa kita ke mukjizat yang lebih besar lagi. Perlu iman. Dia datang ke Sidon, tempatnya orang kafir, tetapi di sana ada keluarga janda, suaminya dulu hamba Tuhan. Dan kemudian Elia ini disuruh datang. Waktu Elia datang, ini janda sedang cari kayu kering untuk bikin kue. Ya, untuk bikin kue kan, bukan bikin bakmi, bukan kan, bikin kue ya kan. Waktu Elia ketemu dengan janda yang lagi cari kayu bakar ini, Tuhan ngomong gini, ini dia jandanya. Oke Tuhan, ini ya. Kemudian Elia ngomong gini, Bu, lagi ngapain? Lagi cari kayu. Untuk apa kayu? Mau bikin roti. Oh. Kemudian Elia bilang gini, minta dong.
Ibu ini bilang gini, Tuan, ini hari ini saya cari kayu yang terakhir. Kenapa? Karena habis saya cari kayu ini, saya akan memasak roti, saya akan makan bersama anak-anak saya, kemudian saya akan mati. Kenapa saudara? Kira-kira kekeringannya udah 2 tahun lebih. Saudara tahu 3 bulan enggak turun hujan Indonesia kayak apa? Setahun enggak turun hujan, saudara bisa bayangkan. Nah bagaimana kalau sampai 2 tahun lebih enggak turun hujan, keadaannya seperti itu. Saudara dikasih Tuhan, tetapi yang luar biasa dari janda ini, walaupun dia tahu ini pas-pasan, dia bilang gini, baik karena engkau mengatakannya, saya akan buat untuk Tuhan. Ini hebat ya. Saudara dikasih Tuhan, janda ini berani menyerahkan yang pasti dengan yang tidak pasti. Dunia sekarang ini mengajari kita untuk gini, jangan percaya dengan yang tidak pasti. Sehingga untuk meyakinkan itu dunia buat macam-macam cara supaya kita nggak gampang yakin. Pertama-tama sama dunia, kedua lama-lama sama firman Tuhan karena dilatih untuk tidak percaya. Contohnya apa sih Pak? Contohnya gini. Cepet kirim pulsa 50.000, mama lagi penting nih. Saudara kirim pulsa nggak? Enggak, ini nipu nih, mau mama siapa ya kan? Yang terakhir, yang tolong kirim pulsa, nanti saya ganti 20.000 aja. Kita juga nggak percaya untuk itu. Saudara dikasih Tuhan, tetapi ini janda, ada seorang pendeta gitu datang, minta bikinin saya roti dulu dong untukku, dan nanti lihat, nanti kamu nggak akan kekurangan apa-apa. Ya ilah, yang minta aja kekurangan. Yang minta punya roti nggak Elia? Nggak punya, dia minta. Walau, saudara dikasih Tuhan. Kenapa janda ini bisa percaya ya sama kata-kata Elia? Saya percaya saudara, karena janda ini sudah biasa memberi. Amin. Sudah biasa memberi. Sudah biasa memberi. Saya punya satu kenalan, satu orang ibu yang dulu waktu di Kalimantan. Itu dia setiap kali ada hamba Tuhan dari Jakarta mission trip, pokoknya melayani. Ini orang bersedia rumahnya dipakai nginep plus disediakan makan sepuasnya di rumah si ini ibu. Sampai ini ibu sekarang tinggal di Jembatan 5. Nah temennya itu, anaknya ini teman saya memang. Saudara yang dikasih Tuhan, anaknya diberkati luar biasa. Sementara kemarin saya dengar orang yang punya pabrik kain di Bandung berteriak gini, saya akan tutup ini pabrik. Saat ini pabrik ini lagi rugi besar. Cuan ciak pun enggak. Apalagi ciak cuan. Ini enggak ada untungnya, buat apa saya lanjutin, saya akan tutup. Dia udah frustasi saudara. Dia pabrik ngurusin berapa karyawan itu. Ya kan? Dia sangat takut hari-hari ini, kenapa? Karena lagi sepi. Dia bukan anak Tuhan, tenang aja. Kita syukurin loh, makanya percaya Yesus. Tapi saya lihat juga orang anak Tuhan yang sungguh-sungguh juga lagi menjerit hari ini. Waduh Tuhan, ini lagi sepi nih kan. Gimana? Saudara yang dikasih Tuhan, dalam keadaan yang kita kesulitan, kita punya makanan sangat terbatas, kira-kira masih mampukah kita memberi? Kalau ada seorang hamba Tuhan yang minta, nggak usah angkat tangan. Kalau angkat tangan pasti saya datang ke rumah saudara. Ini Elia minta. Ini janda hebat, menyerahkan yang pasti dengan yang tidak pasti. Kita dalam kekristenan kita kadang kita mengambil resiko untuk ini saudara. Kadang seringkali Tuhan perhadapkan dengan, aduh lagi nggak punya duit, ini gereja lagi mau bangun lagi nggak punya duit, tetapi aduh ini saya didorong untuk memberi ini, Roh Kudus atau bukan ya? Kalau Roh Kudus kenapa nggak tahu saya nggak punya duit? Didorong-dorong terus untuk memberi. Kita diperhadapkan dengan sesuatu yang udah di tangan walaupun kecil dengan sesuatu yang besar tetapi belum pasti. Apakah kita mau melepaskan ikan yang kecil untuk mendapatkan paus yang belum tentu? Kadang seperti itu. Tetapi waktu janda ini taat, kita baca selanjutnya adalah apa yang terjadi? Selama beberapa waktu lamanya janda ini dipelihara oleh Tuhan. Ini luar biasa. Kalau kita berani ambil resiko, kita percaya sama Tuhan,
kita akan dipelihara Tuhan. Kita akan melihat mukjizat Tuhan. Amin. Kejadian apa selanjutnya? Setelah peristiwa makan udah gak jadi masalah. Karena apa itu namanya ya? Tepung gak pernah habis, minyak gak pernah habis, dimakan setiap hari. Gak jadi masalah. Ada masalah selanjutnya, saudara. Anak ini janda sakit dan tidak bernafas lagi. Dia datang sama Elia, Elia tolong anakku sakit. Sakit apa? Gak tahu sakitnya apa, tapi udah gak napas. Nah kalau saudara lihat orang gak napas lagi, undang kok Denis untuk doain. Ya. Berat saudara, kalau sakit pilek ya kan, ya kanker stadium 4 asal masih ada napas kita datang masih berani ya kan. Tetapi kalau sakitnya apa Bu? Gak tahu Pak sakitnya apa, tapi udah gak napas nih. Wih gawat ya, ini ngeledek ya kan. Sakit itu mah udah mati, gak usah ngomong sakit. Tetapi mamanya bisa ambil kesimpulan punya iman loh, anak saya sakit gak mati. Ya. Dia percaya loh ini janda. Udah gak punya napas dia bilang sakit ya kan. Harusnya dia bilang apa? Mati. Dia bilang sakit saudara. Waktu Elia dengar bahwa janda ini gak mau kehilangan anaknya walaupun gak punya napas dikatakan sakit. Apa yang dilakukan Elia? Saya baca di dalam Alkitab dan ini yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Orang yang pertama kali membangkitkan orang mati adalah Elia. Sebab itu waktu saya baca ini, dahsyat ya. Dahsyat nih. Elia manusia biasa, tetapi gak tadi cuma awan. Gak cuma hujan yang datang. Bahkan orang mati pun dibangkitkan oleh Elia. Dahsyat. Kemudian apa yang peristiwa apa lagi? Tuhan ngomong gini sama Elia. Elia, saat ini sudah 3 tahun 6 bulan gak turun hujan. Saatnya kamu menampakkan diri kepada Israel. Elia menampakkan diri kepada Israel. Elia takut saudara, tetapi dipaksa oleh Tuhan dia menampakkan diri. Dan apa yang terjadi? Ada tantangan kan. Ayo kita naik ke bukit. Ke gunung apa ya? Horeb. Ya, gunung Horeb benar. Gunung apa ya? Saya juga lupa gunung apa? Gunung Karmel, main Horeb aja ya. Thank you Pak. Di Gunung Karmel, daripada salah mending nanya. Ya. Di Gunung Karmel, di atas Gunung Karmel itu diadakan tantangan. Ayo kita adu siapa Allah yang benar sebetulnya. Siapa yang benar? Dia yang menyambar persembahan dengan api, dialah Allah yang benar. Dan akhirnya saudara tahu semua. Apa yang terjadi? Dewa Baal dari pagi sampai sore menoreh-noreh dirinya, gak terjadi apa-apa. Tetapi waktu senja Elia memperbaiki mezbah itu, disiram dengan air persembahan itu, Elia berdoa. Datang api dari langit menyambar persembahan itu. Dan apa yang terjadi? Orang Israel melihat Allah yang benar adalah Allah yang dipercayai oleh Elia. Kemudian apa yang dilakukan Elia? Sembelih semua nabi Baal. Jumlahnya berapa? Ayo loh. Berapa? 450. Jangan dikurangin. Pas. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Net. 450 disembelih. Set. Kemudian dia ketemu dengan Ahab. Waktu ngobrol sama Ahab, Elia bilang gini, Ahab, kamu cepat pulang aja. Kenapa? Kamu gak usah takut. Sebelum kamu sampai ke istana, hujan sudah turun. Apakah waktu Elia katakan ini, udah lihat mendung? Udah lihat angin kenceng? Enggak saudara, Elia gak lihat apa-apa. Tetapi Elia udah berani katakan, Ahab pulang. Nanti kamu kehujanan sebelum kau sampai ke istana, mau hujan sudah turun, pulang. Waktu Ahab pulang, Elia yang sebenarnya secara manusia harus bingung. Kenapa? Dia langsung gini, saya akan berdoa. Elia berdoa, setelah dia berdoa dia suruh gini, Bujang naik ke atas bukit. Udah ada tanda belum hujan turun? Bujangnya lari. Enggak ada apa-apa, turun. Gimana? Udah ada tanda? Belum, gelap dikit juga belum, terang banget malah debu di mana-mana. Kalau gitu saya doa lagi. Doa. Kemudian setelah doa, Elia bilang gini, Bujang, naik lagi. Ini kali udah ada tanda, naik. Semangat bujangnya, lari lagi. Ditengok-tengok, turun lagi. Gak ada Tuhan, tanda apaan? Tambah terik iya katanya, tambah panas, tambah haus. Saya berdoa lagi. Sampai berapa kali? 7 kali. Saudara pernah berdoa gak dijawab Tuhan sampai 7 kali?
Pernah Elia ngalami ini loh. Elia bukan manusia Superman, saudara. Dia manusia sama seperti kita. Elia orang yang suka bersungguh-sungguh berdoa. Dia sangat ulet di dalam doa. Sampai 7 kali dia berdoa. Bagaimana kalau Elia 6 kali udah ngambek sama Tuhan? Udahlah Tuhan, yang penting kan udah menang. Udahlah gak turun hujan gak apa-apa, dadah. Gak terjadi hujan, saudara. Udah 6 kali ini juga si bujang juga udah, waduh ya kan. Saudara pernah nyuruh office boy gitu, terus bolak-balik. 5 kali balik itu OB bilang gini, Pak lebih baik pecat saya kalau udah gak seneng, ngapain disiksa. Nyuruh bolak-balik ya kan, beli nasi padang 5 kali. Ini salah, itu salah, ini aduh udah pecat aja deh kalau gak seneng, ngomong terus terang. Tersinggung saudara bujang Elia, emang gak tersinggung disuruh naik turun, emang enak? Gak enak. Tetapi ini yang dilakukan Elia, saudara. Saudara pikir kalau 7 kali gak turun hujan, Elia akan berhenti di 7 kali? Enggak, saudara. Bahkan kalau 100 kali pun Elia akan lakukan berdoa 100 kali. Sampai mukjizat menjadi nyata. Amin. Saudara pernah berdoa? Sampai hari ini gak dijawab? Teruslah berdoa, saudara akan menerimanya. Amin. Kita contoh Elia. Elia manusia biasa, dia sungguh-sungguh berdoa. Ternyata yang membuat mukjizat terjadi dalam kehidupan Elia adalah dia sungguh-sungguh berdoa. Dia percaya Tuhan pasti memberikannya. Haleluya. Apa sih yang didoakan Elia? Elia bersyafaat untuk pemulihan mezbah dan kehormatan atas Allah Israel. Elia berdoa syafaat untuk bangsa Israel bertobat. Luar biasa, ini doa yang dinaikkan Elia. Kemudian Elia bersyafaat doa peperangan, saudara. Melawan roh-roh jahat waktu itu, roh Baal, roh Asera. Elia perangi semua. Kemudian apa yang disyafatkan? Elia sungguh-sungguh berdoa untuk hujan supaya turun. 3 hal ini yang menjadi pergumulan Elia. Dan apa yang terjadi? Elia orang manusia biasa, tetapi dia melihat mukjizat yang luar biasa. Karena Elia adalah orang yang sungguh-sungguh mau berdoa. Amin. Jadi kita orang Kristen gak cukup berdoa, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Towel sebelah kanan kirimu, jangan cuma berdoa tetapi sungguh-sungguh berdoa. Amin. Saudara pernah mencintai? Pernah naksir? Kalau kita naksir cewek gini, I love you honey, I love you juga, ya kan? Terus kemudian waktu pulang ke rumah orang tuanya gak setuju nih cewek, ya kan? Gak setuju. Apa yang kita lakukan? Ya udah, emang dunia selebar daun kelor. Selain kamu juga banyak kok yang lain masih menanti aku. Wah, artinya apa? Gak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh gimana? Kenapa yang? Iya, orang tuaku gak setuju yang, tenang aja. Laut luas ku seberangi, gunung tinggi ku daki. Demi engkau cintaku seorang. Nah gitu kan. Mantap. Doa sama Tuhan juga seperti itu. Kita doa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Sehingga inilah yang waktu saya renungkan ini yang membedakan dan orang Kristen gak boleh jatuh ke dalam pengertian yang namanya gini. Memang sudah nasib saya. Berapa banyak orang Kristen hidupnya dikuasai nasib. Bu, berusaha berdoa. Ibu pasti ditolong oleh Tuhan. Enggak lah Pak, ini udah nasib saya. Nasib saya itu seumur hidup saya hidup dalam kekurangan. Ini sudah takdir ilahi Pak. Saya bilang Masya Allah, orang Kristen percaya takdir. Orang Kristen percaya nasib. Saudara tahu apa itu nasib? Nasib adalah sesuatu yang terjadi. Dan itu sudah ditentukan jauh-jauh hari. Gak ngerti yang menentukan siapa. Itu adalah nasib. Tetapi kita orang Kristen, hidup kita gak ditentukan oleh nasib. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Karena Tuhan kita berkuasa mengubah segala sesuatu. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terus tadi kita juga baca gini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah ini masalah selanjutnya. Kenapa sih orang Kristen gak mau berdoa? Masalah selanjutnya adalah orang Kristen gak pede. Kenapa? Karena ayat ini. Doa orang benar. Aduh Pak, saya jauh dari benar. Ngutang aja belum lunas. Suka ngomongin orang. Suka fitnah orang. Aduh Pak, saya ini. Lihat pos kota aja langsung ngeres nih Pak pikiran. Mana doa saya dijawab Pak. Kalau ngomong benar, saya jauh dari benar.
Ini yang membuat orang Kristen diintimidasi untuk nggak berdoa. Kenapa? Karena doa orang benar. Besar kuasanya, bagaimana kalau nggak benar? Saudara, kita semua adalah orang benar. Karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Masuk hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan jangan dengan kebaikan kita. Jangan dengan kesalehan kita. Tetapi lewat anugerah, percaya, terima anugerah darah Yesus yang membenarkan kita. Dan kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Sebab itu tanpa ragu-ragu kita berani berdoa di hadapan Tuhan. Dan mukjizat akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pelayanan, saudara. Pelayanannya lumayan sih, ngusir setan. Waktu ngusir setan, udah nyanyi, saya pulang. Waktu saya pulang, udah percaya diusir ya pergi, udah. Waktu setan itu diusir, setan itu pergi kemana ya? Pertanyaannya. Saya tidur pulang kan, pulang ya doa. Doa bareng sama anak istri, tidur. Udah tidur jam 4 pagi istri saya bangun, gudupuk. Datang ke saya, Papa, kamu kok pulang bawa oleh-oleh, kok baru tahu kamu. Ya kan saya pulang bawa oleh-oleh, kenapa gak dari tadi ngomong ya kan. Jam 4 pagi baru ngomong, kok pulang bawa oleh-oleh. Saya kaget, oleh-olehnya apa? Ini baru tadi, genderuwo datang ya kan. Saya tengking ya kan, loh kok kamu tahu itu genderuwo? Iya, orang saya dengar kamu tidur ngorok di sebelah. Krak-krok. Ini ada orang tinggi besar melangkah, kemudian langsung nindih saya katanya. Terus, ya saya tengking. Waktu saya tengking langsung kabur katanya. Terus saya bangun. Wih, saudara yang dikasih Tuhan, ternyata waktu kita ngusir setan gak lari kemana-mana, malah ngikut saya pulang. Dia pengen tahu ya kan, dia tinggal di mana, saya pikir mau ikut tidur dia. Untunglah ranjang saya itu udah penuh. 2 anak saya tidur di tengah, saya samping kanan, samping kiri. Itu genderuwo bingung kali mau tidur di mana ya kan. Sampai jam 4 pagi dia ngantuk ya kan. Mau main aja nimpa istri saya, ditengking saudara. Nah kejadian kedua, waktu itu saya lagi ada di Sentul lagi doa. Jemaat telepon, Pak, wah semalam saya gak bisa tidur. Kenapa Ci? Selimut saya Pak dipelorotin, wuduh terus. TV saya Pak dinyalain, padahal saya udah matiin Pak, dinyalain. Saya kesel Pak. Ini rumah saya ada apa-apa. Terus kenapa bisa begitu Ci? Kenapa baru sekarang terjadi? Iya sih, saya sih salah juga. Izinin pembantu pulang ke rumah bawa air dari dukun. Saya pikir nggak apa-apa Pak, nggak taunya rumah saya jadi serem. Wah saya bilang ya udah saya doain aja dari Sentul sih ya. Saya ikat dulu ya. Karena saya kalau ke Sentul saudara perginya siang, pulang itu bisa malam kan. Nah saya mikir gini sama Tuhan, Tuhan ini 2 kali kejadian nih, saya nggak ada. Yang pertama kenapa terjadi sama istri saya. Yang kedua kenapa ini jemaat terjadi begini pas saya nggak di Jakarta. Kenapa pas ada di Sentul. Tuhan itu bilang gini. Saya lagi melatih istri kamu untuk doa. Untuk menyatakan bahwa nama Yesus itu berkuasa. Sama ini jemaat gimana Tuhan? Sama, saya lagi melatih dia untuk dia berani doa. Bahwa doanya itu berkuasa. Saudara mau punya keyakinan bahwa doa kita berkuasa? Saya berdoa biar kuntilanak, genderuwo, tuyul datang ke rumah saudara. Dan nanti saudara mulai latihan gitu ya kan. Bahwa doa kita berkuasa, kita ini orang benar. Dibenarkan oleh darah Yesus. Bukan karena kebenaran kita, bukan. Kita berkuasa, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepas di bumi terlepas di surga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Yang selanjutnya adalah mengapa kita berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Bapak Ibu kasih Tuhan, manusia itu nggak bisa lari dari yang namanya kekhawatiran. Setiap hidup kita itu disertai selalu khawatir. Saya kasih contoh, banyak contohnya, tetapi saya kasih contoh tentang gini, orang yang sudah menikah. Waktu dia menikah, dia mulai khawatir, punya anak nggak ya? Ya kan, Pak Denis 8 tahun baru punya anak, bener juga ya kan? 8 tahun baru punya anak ya kan, aduh khawatir. Udah punya anak ya kan, masih khawatir. Nanti bisa sekolahin gak ya? Waduh berjuang untuk sekolah, bisa sekolahin. Udah anaknya mulai gede, mulai gini, aduh
Itu anak saya sebentar lagi nikah tuh. Aduh, kalau cowok nih, anaknya cowok mulai mikir gini, aduh Tuhan tolong anak saya biar dapat istri yang baik, biar nggak galak nanti musuhan lagi sama saya. Mulai khawatir, nanti kalau anak saya dapat istri ini yang galak bagaimana? Anak saya ditindes, anak saya, waduh mulai khawatir ya kan. Terus begitu saudara, terus. Punya cucu juga khawatir, terus berjalan dengan kekhawatiran. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus bilang gini, apakah dengan khawatir bisa menambah saja sehasta dari jalan hidupmu? Atau bisa mengubah sesuatu dalam hidupmu dengan khawatir? Waktu kita khawatir, apa sih yang terjadi dalam hidup kita? Apakah lebih baik, ataukah biasa aja, atau lebih buruk? Menurut saya kalau kita berkelebihan dalam khawatir, keadaannya akan lebih buruk. Orang yang kelewat khawatir dalam hidupnya, saya tahu ujung-ujungnya. Kalau ringan itu dikaji. Kalau berat itu digrogol. Ujung-ujungnya orang yang kelewat khawatir. Pak. Bukankah Tuhan mencobai kita nggak melebihi kekuatan kita? Betul. Tetapi bukankah firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku maka aku akan bertindak. Kenapa kita nggak pernah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Kita pegang terus itu khawatir, kita renungkan terus itu khawatir, kita hayati itu khawatir sampai-sampai halusinasi. Enggak bisa tidur, Valium 2 biji, 3 biji, 5 biji, 10 biji masuk grogol. Enggak bisa dihalangi lagi. Saudara dikasih Tuhan, kenapa kita dikasih senjata doa? Supaya gini loh. Mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Supaya apa? Hidup kita jadi baik. Hidup kita diberkati Tuhan. Kita mengalami kemenangan. Waktu kapan? Waktu kita mulai berdoa. Mungkin saudara, saya merasa Tuhan itu enggak bekerja Pak dalam hidup saya Pak. Saya merasa Tuhan itu jauh. Saudara, saya akan ceritakan sebagai penutup ya. Saya akan ceritakan hal-hal yang enggak kita sadari, tetapi itu menentukan ya. Hal-hal yang enggak kita sadari, tetapi itu menentukan hidup kita. Ada seorang, kalau cewek itu pramugari, kalau cowok apa ya? Pramugara ya, kalau cowok pramugara. Saudara dikasih Tuhan, ada seorang pramugara, dia rumahnya itu di ujung Berung, macet saudara, tempatnya macet. Nah, waktu mau ada uji coba pesawat, maka dia diwajibkan harus ikut. Dia ditelepon, hari ini kamu jadi datang kan, jadi ikut kan uji coba pesawat. Oh jadi dong, udah jalan belum? Udah nih, ya kan. Waktu dia jalan, dia kena macet. Kemudian setelah kena macet, terus kena macet, diteleponin lagi. Udah sampai mana? Kita udah mau berangkat nih, setengah jam lagi. Waduh gila, ini macetnya gila. Dia mulai, Tuhan ini anak Tuhan nih. Kenapa kena macet nih Tuhan? Ini mau uji coba pesawat nih saya. Mau naik pesawat baru, kenapa macet? Dia bersungut-sungut. Sampai akhirnya 45 menit berlalu dan temennya bilang gini, kita udah mau berangkat karena nungguin kamu gak datang-datang. Wah dia sangat menyesal, ya udah ini macetnya gak selesai gimana. Akhirnya ditinggal. Waktu ditinggal, udah terbang, dia baru nyampe. Dia tungguin dong temennya, gak balik-balik. Kenapa saudara? Temennya ini naik pesawat Sukhoi, jet jumbo 100. Naik gak balik ya kan. Waktu gak balik dia gini loh, bersyukur. Tuhan gak apa-apa deh, mulai sekarang Tuhan macet-macet juga saya akan bersyukur ya kan. 6 jam macet saya akan bersyukur Tuhan. Tuhan baik, untung macet katanya. Amin. Berapa kali kita suka berpikir kalau macet kita mengeluh. Kenapa? Tuhan jahat gak buat jalan lancar. Macet itu untuk menyelamatkan kita loh. Amin. Nah gak cuma itu aja. Hal kecil yang menjengkelkan, setelah peristiwa 11 September, sebuah perusahaan mengundang karyawan dari perusahaan lain yang selamat, sedang sebagian besar meninggal saat terjadinya serangan atas WTC untuk menceritakan pengalamannya. Kenapa dia masih hidup sampai hari ini? Sedangkan dia seharusnya kerja waktu itu di WTC. Nah,
Pada pertemuan pagi itu pimpinan keamanan menceritakan kisah bagaimana mereka bisa selamat dan sebuah kisah itu adalah hanya mengenai hal-hal kecil. Kepala keamanan perusahaan selamat pada hari itu karena mengantar anaknya hari pertama masuk TK. Karyawan yang lain masih hidup karena hari itu adalah giliran membawa kue untuk murid di kelas anaknya. Seorang wanita terlambat datang karena alarm jamnya tidak berbunyi tepat waktu. Baterainya udah mau habis. Ya. Seorang karyawan terlambat karena terjebak, ya, kena macet saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Seorang karyawan ketinggalan bus. Seorang karyawan menumpahkan makanan di baju sehingga perlu waktu untuk berganti pakaian. Seorang karyawan mobilnya tidak bisa dihidupkan. Seorang karyawan masuk ke rumah kembali untuk menerima telepon yang berdering. Seorang karyawan mempunyai anak yang bermalas-malasan sehingga tidak bisa siap tepat waktu berangkat bersama-sama. Seorang karyawan tidak memperoleh taksi. Sedangkan satu hal yang menahan saya sendiri adalah sebuah sepatu baru. Saya memakai sepatu baru pagi itu dan berangkat kerja dengan semangat. Tetapi sebelum sampai di kantor WTC, sepatu itu menyebabkan luka di tumit saya. Saya berhenti di sebuah toko obat untuk membeli plester. Inilah yang menyebabkan saya bisa tetap hidup sampai hari ini. Ada hal-hal kecil yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan itu untuk kebaikan kita. Walaupun kita kadang jengkel, Tuhan gak ada, Tuhan gak pernah bekerja dalam hidup kita. Kalau hari ini kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bernafas, itu karena Tuhan memelihara kita. Dia meluputkan kita lewat hal-hal yang kecil. Sebab itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali kepada pesan Allah. Berdoa, berdoa. Bukan kita gak dapat apa-apa, Tuhan selalu bekerja lewat doa. John Wesley bilang gini, kita renungkan kata-kata John Wesley. John Wesley bilang gini, tidak ada yang Allah lakukan di surga. Wih, Tuhan lakukan di surga, enggak ada yang Tuhan lakukan, enggak ada. Kecuali cuma satu, menjawab doa-doa kita. Amin. Tidak ada yang Tuhan lakukan di surga kecuali menjawab doa-doa kita. Tuhan kerjaannya menjawab doa. Bagaimana kalau kita enggak doa? Akan terjadi apa dalam hidup kita kalau kita enggak doa? Sedangkan Tuhan bekerja untuk menjawab doa-doa kita. Hari ini kita putuskan. Mau doa yang menguasai kita atau mau dosa yang menguasai kita. Karena doa sama dosa itu kan cuma beda es di tengah. Es itu memang suka nyempil di tengah. Siapa es? Setan, bukan es mambo. Setan. Kalau kita nggak doa, setan nyempil di tengah-tengah keluarga kita. Setan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga membuat kehidupan kita dikuasai oleh dosa. Orang yang gak berdoa, dia akan mudah sekali jatuh dalam dosa. Tetapi orang yang berdoa, dia akan kuat menghadapi dosa. Amin. Mari kita belajar dari Elia. Manusia biasa, dia sungguh-sungguh berdoa. Sampai mukjizat terjadi dalam hidupnya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.